Semangat pagi, Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oke, sebenarnya saya terima kasih kepada Pak Dr. Heri yang telah mengakomodasi di tempat ini ya sebagai komandan kita. Saya juga berterima kasih kepada tadi Bapak MC yang sudah memperkenalkan. Dan ini adalah sangat luar biasa. Saya diundang sebagai pesaksi. Sebenarnya itu saya mendadak waktu itu, Bapak-bapak. Saya ditanya, apakah mau bersaksi gak? Dan saya teringat dari Matius 28 ya, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Atas dasar ayat tersebut, saya berpikir, memang tugas kita adalah bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Aidi Wijaya. Pada hari ini saya akan bersaksi mengenai, boleh Pak? Nah, ini adalah, mungkin Bapak Ibu melihat, tadi ada kurang kata ibu ya, kemarin saya datang nggak ada ibunya. Ternyata di belakang ada ibu, ya Bapak Ibu. Ada gambar usus buntu, dan sebelahnya itu ada gambar saya berfoto bersama Ade Rai. Saya akan cerita sedikit. Usus buntu itu sebenarnya adalah usus yang tidak ada artinya sebenarnya, nggak tahu. Entah buat apa ya itu usus buntu diciptakan ya. Tapi katanya ada maksudnya, tapi saya nggak tahu gitu. Satu ketika, kelas 5 SD, namanya anak-anak ya, lagi happy-happy beli mainan. Sepulang di rumah, pengen coba mainan itu, ternyata perut sakit. Sakit kayak gimana? Sakit nggak enak, biasa minum obat sembuh. Tapi kali ini minum obat itu nggak sembuh, besoknya ke dokter. Ke dokter umum, dikasih obat nggak sembuh. Pulang, besoknya tambah sakit. Pergi ke dokter umum yang sama lagi, dikasih obat, nggak sembuh. Saya boleh sedikit info, saya dari Pontianak. Jadi waktu itu saya tinggal di kota Pontianak. Akhirnya udah 5-6 hari, kakek saya marah. Dia bilang, kalau namanya sakit tidak ada kunjung sembuh, pindah dokter. Nah pada masa itu ada satu dokter, adalah Dokter Mahali. Saya masih ingat nama beliau. Entah sekarang beliau masih ada apa enggak, saya juga. Karena hari ini pun usia saya udah 53 tahun. Jadi ini dokter begitu lihat, ini usus buntu, dia bilang. Dan kalau dalam 1 atau 2 hari tidak dibawa ke sini, bisa mati ini, dia bilang gitu. Kalau pecah mati, ya pecah mati. Sekarang aja kalau usus buntu pecah bisa mati, apalagi kita bicara dulu, ya kan, dengan teknologi kedokteran yang tidak secanggih sekarang. Jadi begitu dia bilang, ini harus dioperasi, malam ini juga. Langsung masuk ke kamar operasi, dibius, hitung mundur, ya kan. Dihitung lah ya, pokoknya dihitung 1 apa-apa, saya udah lupa, ketidur. Bangun, pikir udah dioperasi, ternyata nggak bisa dioperasi. Itu usus buntu, nempel sama usus lain. Jadi nempel. Kalau nempel nggak boleh dipotong kan ya kan? Nggak boleh dipotong. Pasti Dokter Heri pasti paham tuh ya kan, nggak boleh dipotong gitu loh. Nah, karena nggak boleh potong, harus tunggu dia misah gitu. Berapa lama harus misah? Sekitar 2-3 bulan. Dan selama pemisahan itu, seseorang itu tidak boleh jalan lebih dari 10 langkah sehari. Wah, saya bayangkan, gimana ya anak-anak itu tidak boleh jalan 10 langkah ya. Kalau jalan, duduk dulu, tunggu ini. Karena semakin sering jalan, itu usus nggak mau lepas. Nah, singkat cerita, saya harus ke sekolah selama 3 bulan dengan cara ditandu orang gitu, diangkat ke atas gitu loh, digendong ke lantai 2 karena kelasnya di atas, ditempel di pengumuman bahwa anak ini tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh diajak ngobrol karena dia nanti akan dia punya usus buntu nggak bisa lepas. Nah, apa yang terjadi teman-teman, Bapak Ibu? Saya akhirnya singkat cerita saya dioperasi dan selesai. Ya, selesai. Nah, saya lanjut sedikit karena ada hubungannya. Setelah saya selesai usus buntu, saya itu tumbuh seperti biasa, udah sehat kembali, tetapi badan saya itu susah sekali untuk gemuk. Mau makan sebanyak apapun kagak bisa gemuk. Orang bilang, "Kamu ini didaktirkan sebagai orang yang tidak bisa gemuk." Dibully. Pokoknya namanya ID tiang listrik. Wah, pokoknya semua guru kalau ngomong, di sini ada pantun. Kerbau kurus mandi di ladang, ID kurus tinggal tulang. Kebayang Bapak Ibu,
orang kurus tuh nggak enak. Nah, singkat cerita, ada namanya fitness center. Saat itu belum ada sih ya, belum sebanyak sekarang. Saya pengen loh fitness center, mau ke fitness ya. Tapi orang tua itu memang saat itu ngapain lah angkat besi gitu. Nah, Tuhan saat itu ada orang teman orang tua buka kos. Jadi di kos itu ada orang yang masuk ya, orangnya kurus. Dalam 4 bulan berubah jadi gede. Jadi saya lihat ini kok jadi gede ya. Nah, ternyata orang ini fitness dan dia ngomong sama mami saya, kalau anak kamu mau gede harus fitness. Kalau dia nggak fitness nggak bisa jadi otot, mau makan apa juga nggak bisa. Percaya masuk fitness. Akhirnya saya masuk fitness. Dalam waktu masuk fitness saya sungguh-sungguh. Jadi dari orang yang paling kurus satu SMA, kurus benar-benar. Saya juara, kalau juara kekurusan saya menang 1 deh pokoknya. Itu murid-murid SMA itu ada, saya taksir ada ribuan tuh, ada ribuan orang. Saya mungkin yang juara terkurusnya. Dan saya latihan sungguh-sungguh sampai hari itu yang paling ngefans itu saya sama Aderai ya. Saya kasih kasih foto dengan Aderai itu hanya menggambarkan bagaimana saya badannya saya kembali gede. Makanya saya bandingin sama Aderai gitu, Ternyata memang kalau orang mau ada kemauan pasti ada jalan, pasti bisa besar. Nah, saya tutup dengan satu ayat, Pak, mohon. Nah, inilah ayatnya ya. Ayatnya apa? Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, lalu menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku sungguh dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saat itu Bapak Ibu, seandai kata kalau saya mati pada saat itu oleh usus buntu, sebenarnya saya mati tidak di dalam Kristus. Benar nggak Bapak Ibu? Karena saya orang di Pontianak itu saat itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Tidak mengenal Tuhan Yesus dan saya harus mati. Tuhan itu sangat sayang kepada kita sebenarnya. Dia sangat sayang kepada kita. Sekalipun kita ini belum terlahir di dalam Tuhan, tapi sebenarnya seperti dalam Mazmur itu adalah kejadianku dahsyat dan ajaib ya. Jadi sekalipun orang tua kita belum mengenal Tuhan, sebenarnya kita sudah ditenun oleh Tuhan sejak kita itu dalam janin ibu kita. Jadi Tuhan sangat sayang sama kita. Oleh karena itu, apa yang saya bilang, kita ini sangat bersyukur hari ini bisa semua berkumpul, bisa mendengarkan kesaksian, dan itulah sekilas dari kesaksian saya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Thank you Pak Aidi. Pak, sebentar Pak. Boleh tanya Pak, Bapak itu bergereja di mana Pak? Oh, iya. Terima kasih Pak. Saya bergereja di gereja Eklesia. Di Eklesia ya, sementara itu sih. Ada lagi Pak. Gereja Eklesia yang di Green Lake ya Pak? Ya benar. Jadi saya adalah bergereja sebenarnya itu adanya di Taman Semanan Indah. Tetapi karena kebetulan saya juga melayani sebagai relawan, tapi saya melayani di Green Lake, gereja Green Lake yang dekat Green Lake City, ya betul. Luar biasa. Ya. Pak, satu pertanyaan lagi Pak yang penting juga Pak. Sudah punya istri dan anak ya Pak? Oh iya ya, tadi saya lupa ya. Jadi saya memiliki 1 orang istri dan saya memiliki 2 orang anak. Kebetulan sebenarnya yang lebih melayani Tuhan dengan lebih dahsyat itu memang istri saya. Karena memanglah Tuhan menciptakan seorang wanita sebagai penolong. Jadi kalau suaminya masih bandel, sebenarnya di belakang ada istri yang taat untuk menarik suaminya itu untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Ya sebenarnya sih penting, kenapa Pak? Karena tadi saya udah mulai baca pikiran, ada yang mikir, boleh nih gua angkat jadi mantu nih, tapi sayang maaf bapak-bapak kurang beruntung. Terima kasih bisa. Terima kasih Pak Aidi.